Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-9 ayat 3. Yesaya 9 ayat 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Demikian firman Tuhan. Beban yang dipatahkan. Saudara-saudara yang kekasih, setiap orang memiliki sisi gelap masing-masing. Sisi gelap tersebut bisa dikarenakan dosa-dosa, luka batin, masalah psikologis, peristiwa-peristiwa suram yang dialami oleh seseorang dan belum benar-benar diselesaikan. Sekarang, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apa yang menjadi sisi gelap kita? Apakah dosa-dosa, kekhawatiran, kecanduan porno, narkoba, maupun kecanduan-kecanduan lain? Atau apakah pikiran dan perilaku negatif, susah mengampuni, susah move on, gampang naik darah, sering berkata-kata kasar, malas, tidak bertanggung jawab, munafik, suka berbohong, malas berdoa dan beribadah? Semua itu bisa menjadi sisi gelap seseorang yang seringkali menghimpit diri sendiri, sehingga orang tersebut merasa hidupnya begitu suram dan gelap tanpa damai dan sukacita. Nats renungan kita hari ini menunjukkan kehidupan gelap dan suram bangsa Israel melalui penglihatan Nabi Yesaya. Bahkan di ayat 1 dikatakan bahwa bangsa ini berjalan di dalam kegelapan. Bahkan jika kita perhatikan ayat sebelumnya, yaitu Yesaya 8 ayat 23, dengan jelas memperlihatkan bahwa bangsa ini tidak hanya berjalan di dalam kegelapan, tetapi mereka sedang terhimpit dan berada dalam masa-masa suram. Jadi keadaan bangsa ini dalam penglihatan Yesaya sangatlah memprihatinkan. Bangsa ini benar-benar memikul kuk dan gandar yang sangat berat yang menekan mereka, sehingga mereka kehilangan damai, pengharapan, dan sukacita. Sebab hidup mereka benar-benar suram dan kelam. Saudara-saudara yang kekasih, kuk, gandar, tongkat adalah alat-alat yang biasa digunakan oleh para petani pada ternak untuk mengolah tanah pertanian. Seperti itulah gambaran orang-orang Israel di tangan para penindas. Mereka mengalami keadaan yang sangat memberatkan hidup karena diperlakukan seperti hewan berat. Ada tongkat yang sewaktu-waktu memukul mereka ketika melakukan kesalahan.
Sungguh berat ujian hidup yang ditimpakan Tuhan Allah pada mereka untuk membuat hidup mereka lebih baik. Sampai waktunya mereka dibebaskan dari situasi sulit itu. Saat itulah yang digambarkan oleh Yesaya bahwa kuk, gandar, dan tongkat para penindas telah dipatahkan Tuhan Allah, dan mereka mengalami kelegaan dalam hidup karena tidak ada lagi beban yang menekan. Saudara-saudara kekasih, bagaimana keadaan hidup kita saat ini? Apakah kita sedang tertekan, tertindas, dan teraya-naya? Suatu perenungan bagi kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia ini untuk melepaskan kita dari berbagai beban dan pergumulan hidup. Karena itu, jangan lagi merasa seolah-olah kita dikejar-kejar oleh tongkat yang memukul diri kita sendiri. Tapi marilah kita nikmati saat yang indah, yang penuh kedamaian, yang membuat kita semakin karib dan mesra, membangun hubungan dalam keluarga, berlandaskan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kuk, gandar, dan tongkat si penindas telah Engkau patahkan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.